Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu mendapatkan kesehatan ya teman-teman. Bagi yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan dikembalikan seperti sedia kala. Balik lagi, kesempatan hari ini ada kesempatan apa ya? Ada keseruan apa ya? Apakah teman-teman semua sudah siap menjadi anak yang soleh? Yuk sama-sama kita menyimak video kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai video kesempatan hari ini, sama-sama kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama teman-teman, apakah kalian sudah siap menjadi anak yang soleh? Oke, kita simak baik-baik ya. Pada kesempatan hari ini ada keseruan apa nih? Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah ada video tentang ada gambar tentang tidak perlu takut jujur itu. Kantin sehat, kantin kejujuran, ada gambar orang yang sedang membantu anak yang sedang membantu orang tuanya yang pamit sebelum berangkat sekolah, dan ada anak-anak yang sedang berdiskusi di dalam kelas. Ayo, apa ya yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Nah, bagi yang sudah tahu, keren sekali jawabannya. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mengenai bersikap jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, guru, anggota keluarga, serta indahnya saling menghargai. Wow, banyak sekali ya. Sebelum kita belajar itu, sama-sama yuk kita pasti akan bertanya-tanya. Apa sih yang kalian ketahui tentang perilaku jujur, hormat, dan menghargai? Ya. Yang kedua adalah terdapat dalam Quran surat atau kandungan surat apa sih perilaku tentang jujur, hormat, dan menghargai ini? Yang ketiga adalah mengapa kita harus bersikap jujur, hormat, dan menghargai. Apa pentingnya sih sikap itu dan kita aplikasikan sehari-hari? Apa sih manfaatnya bagi diri kita, lingkungan, tetangga, orang tua, bahkan seluruh teman-teman kita? Yang pertama adalah perilaku jujur. Jujur di sini adalah perilaku yang teguh pada kebenaran. Jadi perilaku dia teguh akan kebenaran. Orang jujur, ucapan dan perbuatannya itu selalu menunjukkan sikap yang benar. Dia juga mau mengucapkan sesuatu yang berbeda, tidak mengucapkan yang berbeda dari dirinya, tapi sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu ya untuk orang-orang yang jujur. Orang yang jujur juga percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Jadi dia takut sama Allah itu teman-teman. Ya, karena apa? Allah itu melihat kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-70 Allah telah berfirman itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu lan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman ya yang ditekan oleh Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu jelas ya Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab. Apa makna yang terkandung dalam ayat di atas? Maknanya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata jujur. Tidak termasuk orang yang beriman jika berkata dusta. Jadi orang yang tidak beriman itu pasti dia akan berdusta. Tidak disebut juga orang yang bertakwa jika melakukan perbuatan curang. Sebab orang yang berdusta dan curang tidak meyakini bahwa Allah mengetahui kebohongan dan kecurangannya. Jadi orang yang dusta itu dia tuh yakin Allah itu nggak bakalan lihat, tenang aja, santai gitu kan. Padahal di dalam surat ini Allah telah mengucapkan jelas kepadaku bahwa ucapan perkataan yang benar itu tujuannya apa? Berarti tandanya apa? Allah itu sedang memantau kita. Allah itu senantiasa selalu melihat perbuatan kita.
Sikap jujur juga harus diterapkan di mana saja ya teman-teman, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat pun kita harus bersikap jujur karena ketika sendiri atau bersama teman kita juga harus bersikap jujur. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus jujur. Karena apa? Oke, karena jujur itu menghasilkan kemuliaan. Jujur juga menciptakan perdamaian. Jujur mempercepat kedamaian. Ya. Yang pertama, jujur menghasilkan kemuliaan. Kenapa sih dengan jujur itu kita mendapatkan kemuliaan? Ingat, Rasul pun mencontohkan kita untuk berbuat jujur. Karena ketika berdagang, Rasul itu nggak pernah ya teman-teman yang namanya curang atau bohong. Kalau Rasul lakunya satu, ya Rasul bilang laku satu. Dua, ya dua. Itulah sifat Rasul. Sampai Rasul itu diberi julukan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Nah, begitulah teman-teman kenapa jujur itu disebut menghasilkan sifat yang mulia. Karena Rasul sendiri pun mencontohkannya teman-teman. Dengan sifat jujur. Kejujuran pula menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain, serta bersifat sopan dan santun. Kalau orang jujur itu nggak ada teman-teman yang namanya angkuh, sombong, ria. Itu nggak ada. Orang jujur itu biasanya mencerminkan sikap yang santun, menghormati, dan sebagainya. Terus kejujuran juga mempererat persaudaraan. Ya, dengan kita jujur pasti kita disenangi banyak orang teman-teman. Ini mohon maaf salah. Kejujuran mempererat ini bukan mempercepat tapi mempererat persaudaraan. Dengan kita jujur maka orang lain pasti akan senang sama kita. Ya, sehingga kita memiliki banyak teman. Dari teman itu kita memiliki banyak saudara, kerabat. Semakin banyak saudara, hidup kita akan semakin mudah. Ya, setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Itulah enaknya menjadi orang jujur. Ya, jadi kapan lagi kita harus bersikap jujur? Yuk kita langsung laksanakan sikap jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Apa sih teman-teman yang dimaksud hormat itu? Hormat adalah sebuah sikap saling menghargai, menjaga, dan menyayangi semua orang, baik kepada orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Karena mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama seperti kita. Ya, jadi tidak boleh tuh mentang-mentang, kan saya anak paling tua, bukan anak kecil, Pak. Nah, nggak boleh teman-teman. Menghormati itu pun harus kepada anak kecil, ya. Jadi menghargai bukan berarti kita salim dan cium tangan kepada anak kecil, bukan. Tapi kita cukup dengan menghargai, menjaga, dan menyayangi, itu pun termasuk kategori hormat kita. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya ayat ke-83 itu telah dijelaskan wa iza khazana mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Bani Israel ya, kaum. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, termasuk kepada orang tua. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, teman-teman. Ternyata kaum Bani Israel ini berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, itu teman-teman sudah jelas di sini. Menjelaskan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ayah dan ibu adalah orang yang pertama yang berjasa kepada kita, ibu yang mengandung, khususnya ibu ya, ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu merawat kita, mengasuh kita, menyusui kita, tidak pernah bosan. Makanya posisi pertama itu Allah tetapkan di Al-Quran itu, yaitu bapak dan ibu, teman-teman. Terus yang kedua, yaitu orang yang harus kita hormati adalah guru. Karena apa? Mereka adalah orang tua kita juga, teman-teman, di sekolah. Ya, di rumah orang tua kalian itu orang tua kandung kalian, ibu kalian. Di sekolah itu siapa? Guru kalian, teman-teman. Ya, karena guru ini sangat besar sekali jasanya, membimbing kalian dari yang tidak bisa baca, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Maka begitu mulianya seorang guru, teman-teman. Maka kita harus hormati itu posisi kedua, ya. Terus orang yang ketiga juga kita hormati adalah anggota keluarga, yaitu siapa? Mereka adalah orang yang tinggal bersama kita, kakak, adik, pembantu, kakek, nenek yang tinggal di rumah termasuk anggota keluarga kita. Kita harus menghormati dan patuh kepada mereka. Mengapa? Karena keluarga adalah orang yang setiap hari kita temui. Kita selalu membutuhkan mereka, teman-teman. Ya, baik ketika kita sehat, apalagi ketika kita sakit. Mereka itu selalu menjaga kita juga. Bahkan nenek kita juga sama, selalu sayang kepada kita, ya kan? Sebagaimana sebagai sesama anggota keluarga harus menjaga kerukunan dan kasih sayang. Kita juga harus hormat kepada kakak kita karena dia lebih tua dari kita, teman-teman. Jadi kita harus hormat dan patuh mendengarkan nasihat dan ucapan kakak kita selagi itu baik dan benar, teman-teman. Dan kenapa kita juga harus menghormati kakak kita, kalau yang bagi yang punya kakak, karena ketika kita juga sedang punya PR, ada tugas, siapa lagi yang akan membantu selain orang tua, teman-teman? Yaitu kakak kita juga. Kalau adik gimana Pak? Ketika kalau adik bagaimana Pak? Kalau dengan adik kita harus saling sayang kepada adik kita karena dia lebih muda dari kita. Kita harus bisa membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan jangan bertindak sewenang-wenang. Mentang-mentang kamu adik, kamu itu harus aku suruh terus. Nggak boleh, teman-teman. Kita harus jaga, kita harus sayang juga. Bahkan kita pun harus memberikan contoh yang baik kepada adik kita. Kita berbakti kepada orang tua, kita menghormati orang tua, kita menyayangi orang tua. Adik kita pun akan sama, akan mengikuti dan meniru seperti tingkah laku kita. Aku juga termasuk orang yang tidak punya kakak, tapi aku tuh sangat sayang sama adik-adik aku. Jadi sebagaimana contoh yang kita telah berikan, jadi adik kita juga akan meniru hal yang serupa. Yang ketiga adalah indahnya saling menghargai.
Ya, menghargai itu ada 3 teman-teman. Indahnya saling menghargai, yaitu menghargai berpendapat, yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga adalah cara menghargai pendapat orang lain. Pernah gak sih kamu mengikuti rapat kelas atau rapat di kampung bersama ayah? Kalau pernah, apa pengalaman kalian? Nah, disitulah ada sikap saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan pendapat. Ya, menghargai pendapat itu adalah suatu sikap mendengar dan memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Itu menghargai pendapat. Sedangkan menghargai perbedaan pendapat yaitu suatu sikap memberikan beberapa banyak orang nih untuk memberikan kesempatan menyampaikan pendapat karena menghargai beberapa perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu jadi banyak. Itu biasanya kalian di dalam kelompok belajar. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah cara menghargainya. Ya, teman-teman. Menghargai perbedaan pendapat. Setiap hari kita sering berkumpul dengan orang lain, bukan? Di rumah ketika kita berkumpul dengan keluarga, di sekolah berkumpul dengan teman sekolah, di lingkungan berkumpul dengan para tetangga. Setiap berkumpul kita pasti membicarakan sesuatu kan teman-teman? Atau bermusyawarah menentukan pilihan bersama. Di rumah misalnya keluarga bermusyawarah tentang liburan. Liburan besok kemana ya? Pasti ayah kalian akan bertanya seperti itu kan? Nah, di saat itulah kita bisa saling menghargai. Ibu kita bilang, ayah kesini dong, ibu belum pernah kesini. Kata kakak bilang seperti ini, enggak ayah, kesini aja. Misalnya ibu bilang mau ke pantai, ternyata kakak bilangnya mau ke puncak. Nah, kita sebagai adik misalnya, pengennya ke Trans Studio aja kita main-main. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya perbedaan pendapat seperti itu? Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan ya teman-teman. Perbedaan pendapat itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi bertengkar atau bermusuhan ya teman-teman. Pendapat harus didengarkan dan dihargai ketika kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat paling baik itu ialah yang menjadi pilihan bersama. Jadi ketika pendapat kita tidak disetujui, kita jangan berkecil hati, melainkan kita berlapang dada. Mungkin pendapat itulah yang terbaik oleh kita. Misalnya ketika memutuskan, yang tadi liburan kita mau kemana ya? Ibu minta ke pantai, kakak minta ke puncak, sedangkan kalian mintanya ke Trans Studio. Ketika itu timbullah sosok ayah yang mencoba untuk mendiskusikan, bermusyawarah. Oke, baik. Ayah punya duit cuma segini, nah. Ayah punya budget cuma segini. Oke, ketika budgetnya segini cukup tidak kira-kira untuk ke Trans Studio? Oh, kurang ya, karena masuk Trans Studio itu mahal, 500.000 atau 400.000. Sedangkan kalau ke puncak sama ke pantai nggak segitu. Oke, kalau misalnya ke pantai itu habis biaya berapa? Nah, kita harus berlapang dada ketika keputusan kita tidak diterima. Melainkan sudah lebih baik kita berlapang dada dan menerimanya dengan ikhlas. Itulah sifat saling menghargai perbedaan pendapat teman-teman. Terus bagaimana cara menghargai pendapat orang lain teman-teman? Lalu bagaimana ya cara menghargai pendapat orang lain? Gampang teman-teman, cara menghargai pendapat orang lain yang pertama yaitu dengan mendengarkan pendapat orang lain. Terus yang kedua tidak menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga menyanggah pendapat dengan santun agar teman kita tidak tersinggung. Yang keempat mendukung pendapat yang benar. Yang kelima melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Kita tidak boleh melanggar orang lain yang sedang berpendapat.
pendapat orang lain sama kedudukannya dengan pendapat kita, teman-teman. Sehingga harus didengarkan dan dihargai. Bagaimanapun caranya menghargai pendapat orang lain, berikut caranya. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapatnya, kita harus mendengarkannya dengan baik. Meskipun kita tidak suka dan tidak setuju. Tidak boleh kita mengabaikan pendapatnya. Misalnya saat dia berbicara, kita ngobrol sendiri, pura-pura ngantuk, atau bersikap yang tidak menyenangkan. Itu perilaku yang harus kita hindari saat bermusyawarah. Mentang-mentang pendapat kalian gak didengerin, ya udah, aku mah ngambek, pura-pura ngantuk, pura-pura tidur, nah, nggak boleh, teman-teman. Itu perbuatan yang tidak baik, ya. Karena kita sama aja belum bisa berlapang dada atau ikhlas. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan pendapat teman, kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Misalnya, saya berpendapat seperti, nggak boleh itu, salah. Tidak seperti itu, teman-teman. Caranya, melainkan hal ini akan menyebabkan pertentangan pendapat dalam musyawarah. Dalam musyawarah ini, semua peserta dianggap keluarga, sehingga masing-masing peserta harus saling menghormati. Terus bagaimana kalau kita tidak bisa menyalahkan? Nah, kita bisa menyanggahnya pendapat kita dengan... Kalau kita tidak menyalahkan orang lain, gimana Pak? Kan kita nggak setuju, cara dia salah. Terus bagaimana caranya? Nah, kita sanggah dengan perkataan yang santun. Ketika kita mendapatkan pernyataan atau pendapat teman kita yang kurang tepat, maka kita tidak boleh menyalahkan pendapat tersebut. Loh, kok begitu Pak? Pendapat dia salah, jadi nggak boleh seperti itu. Nah, dalam musyawarah, kalian tidak boleh seperti itu, tak. Melainkan, kalian bisa menyanggah pendapat dengan santun. Misalnya, maaf saya tidak sependapat dengan antum, dengan kamu. Atau saya punya pendapat lain yang berbeda seperti ini. Perkataan-perkataan seperti itulah teman-teman yang tidak menyakiti orang lain, ya. Jangan langsung semena-mena, salah itu, nggak boleh itu, langsung disikat seperti itu tidak baik ya teman-teman. Terus yang keempat, mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengar dan diterima terlebih dahulu. Namun pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Contohnya, ya, besok hari Senin kita akan melaksanakan upacara bendera. Ya, Adnan bilang, Pak, si Darren itu cocok Pak jadi pemimpin upacara. Kenapa? Karena dia mempunyai suara yang lantang Pak. Sedangkan si Ica bilang, enggak Pak, nggak setuju Pak. Yang cocok itu, yang jadi pemimpin itu Sakti Pak. Sakti itu badannya gagah Pak, tegak, bapaknya polisi. Oke, sebagai penengah, pemimpin di dalam musyawarah, ya, atau yang lain bilang A, B, C, D. Nah, di situ kalian akan berbincang, bergunjing. Dia gini, oh iya. Nah, di dalam musyawarah itu, pengambilan keputusan pun harus mendukung pendapat yang paling benar. Misalnya, ketika upacara itu membutuhkan pemimpin yang suaranya lantang, bukan hanya tegas. Nah, disitulah sosok seorang pemimpin untuk memutuskan bagaimana caranya dia memilih. Karena berhubung ini upacara yang dia notabene harus memimpin suatu pasukan, maka dibutuhkan suara yang lantang, bukan sekedar badan yang besar, misalnya. Seperti itu. Jadi itu keputusannya benar dan mendukung pendapat yang benar. Yang kelima,
melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah diputuskan, Adnan tidak boleh berkecil hati, melainkan terus melaksanakan hasil keputusan bersama itu dengan cara nggak boleh Adnan itu sedih sama Deren, nggak boleh Adnan itu kesel sama Ica dengan cara dia lebih memilih Sakti, atau sebaliknya Ica nggak boleh kesel sama Adnan karena Adnan lebih memilih Deren. Ya, itulah cara kita belajar untuk berlapang dada dan menerima dengan ikhlas. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang mana bisa perilakunya seperti akhlaknya, bahkan yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita, bersikap jujur, terus menghormati orang tua. Semoga itu bisa kita praktekkan, kita aplikasikan, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang telah aku sampaikan bermanfaat pada umumnya untuk kalian semua dan khususnya juga pada diri aku juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Fisabil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.